Bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa hak suami atau beberapa hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Yang pertama, yang sebagai yang bisa melanggengkan keluarga, yang bisa menjadikan keluarga itu tadi seperti yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang pertama adalah ta'atuhu idza da'aha ila firashihi. Mentaati suaminya kalau diajak keranjang, Ibu. Ini apa namanya? Kenapa, Bu? Keranjang buah, iya. Ini adalah perkara yang urgent nih, Ibu ya. Perkara yang sangat darurat. Kalau kalau ada seorang bapak atau seorang suami mengajak suaminya ke dalam kamar gitu, dalam bahasanya. Ini adalah sebuah ketaatan kepada suami dan sebuah ibadah ya. Jangan dianggap bahwasanya hubungan biologis itu adalah hubungan duniawi semata. Itu merupakan sebuah ibadah, bahkan dinilai sedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi but'i ahadikum shadaqah." Dan di kemaluan-kemaluan istrimu itu terdapat sedekah. Jadi seorang suami mendatangi istrinya itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi para istri yang enggan atau yang enggak mau diajak oleh suaminya untuk pergi ke kamar. Ini anak-anak mana tadi anak-anaknya itu? Udah pergi ya? Iya, ibunya peka nyuruh pergi ya. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila ada seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat, kemudian dia enggan, enggak mau dia, ya, menolak gitu ya. Fabata ghadban 'alaiha, kemudian suaminya tidur dengan membawa hati yang apa? Yang apa, Bu? Kecewa, kesel, terluka lah seperti itu. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka wanita tadi atau istri tadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Laknat yang dimaksud di sini adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ibti'ad 'anir rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain enggak diterima salatnya. Enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala para istri yang menolak ajakan suaminya. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan bersumpah. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking urgennya urusan ranjang ini, Ibu. Saking urgennya urusan ranjang. Ibu yang di belakang jangan senyum-senyum, Bu ya. Senang dia, Ibu ya. Ada yang sedih, Masya Allah. Jangan bersedih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha." Tidak ada seorang laki-laki atau seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjangnya, fata'ba 'alaihi. Kemudian istrinya enggan. Kemudian istrinya menolak. Illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit sana murka, sakhitan, murka dia kepada istrinya sampai suaminya ridha. Sampai dimaafkan oleh suaminya, akan tapi kebanyakan istri enggak minta maaf. Benar Ibu? Benar, Bu. Jangan bilang enggak. Ya udah kalau sudah pagi ya udah sibuk dengan kebiasaannya menyapu dan lain sebagainya, melupakan dosanya.
Jadi orang yang menolak itu dosa ibu-ibu ya. Dosa dia kecuali ada uzur syar'i. Kecuali ada alasan yang kuat dia menolak. Seperti haid misalkan. Suaminya ngajakin lagi haid. Nggak lihat tanggal merah apa bagaimana gitu kan ya. Atau lagi sakit. Sakit yang nggak bisa membuat dia melayani suaminya. Bukan sakit-sakit biasa. Sakit panu nggak mau misalkan. Atau kecapean dikit nggak mau. Maka ini perlu diperhatikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan salasatun la tujawizu salatuhum adzanahum. Ada 3 golongan orang atau ada 3 kriteria orang yang salatnya itu nggak sampai lewat dari apa? Telinganya. Nggak diterima salatnya. Orang-orang yang ini yang 3 golongan ini di antaranya adalah wal mar'atu wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang suaminya tidur dalam keadaan marah. Di antaranya marahnya tadi gara-gara nggak mau diajakin dan lain sebagainya.